رجوتك عفوا ولا لي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan. Saya Hairudin. Saya Aulia Suci Ramadhani. Saya Fadlan Putra Ramadan. Saya Iris Julandari. Saya Kian Raka Pramana. Dan perkenalkan saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas satu materi, yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. Pertama-tama, dakwah merupakan kegiatan untuk menyeru, mengajak, memanggil siapapun dan dimanapun mereka berada untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan akidah, syariat, dan akhlak Islam. Islam berkembang dengan begitu pesat. Islam diperkirakan dapat berkembang luas di Indonesia karena memanfaatkan dakwah yang bersifat adaptif terhadap karakteristik masyarakat lokal. Bahkan menurut para sejarawan, Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur dan strategi. Kira-kira, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan strategi? Strategi merupakan tujuan yang dirancang untuk mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan dengan rancangan yang matang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi merupakan ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan secara periodik selama berabad-abad, maka lambat laun ajaran Islam diterima oleh masyarakat lokal secepatnya. Perkembangan Islam tidak terlepas dari peran para mubalik yang memiliki strategi yang tepat dalam menyebarkan agama Islam. Adapun strategi yang digunakan oleh para penyebar Islam pada masa awal di Indonesia adalah perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, politik, dan kesenian. Untuk lebih jelasnya, marilah simak pembahasan berikut. Dari berbagai fakta sejarah, jalur perdagangan merupakan strategi yang paling terkenal dan media paling efektif dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dakwah melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan tersebut. Tidak hanya raja dan para bangsawan yang turut serta dalam kegiatan perdagangan, akan tetapi para pembalik juga melakukan kontrak perdagangan. Hal tersebut dapat diketahui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Selain itu, letak Indonesia yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan menjadi daya tarik tersendiri bagi pedagang yang berasal dari luar negeri. Sebagai contoh, Arab, Persia, India, dan Cina. Strategi dakwah di Indonesia melalui jalur pernikahan ini juga merupakan media dalam penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang Muslim dari Timur Tengah, India, dan Cina yang datang ke Indonesia tidak sedikit yang bermukim selama beberapa saat tersebarnya Islam di Indonesia. Tidak terlepas dari hubungan perkawinan antara wanita Muslim dengan keturunan raja atau bangsawan. Hanya saja putra raja atau bangsawan harus memeluk Islam terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, pernikahan Sunan Ampel dengan Nyai Manila dan pernikahan Raja Brawijaya dan dengan Putri Campah. Arti tasawuf adalah metode pendidikan spiritual yang dianggap berada dalam derajat media korporal profesional yang diregam untuk memperkokoh keimanan, mencapai derajat ihsan, mengunci jiwa, dan memperbaiki hati. Secara ringkas, tasawuf dapat diartikan sebagai jalan atau cara mendapatkan ridha Allah. Alasan tasawuf dipilih sebagai salah satu jalur penyebaran Islam di Indonesia adalah mudah masyarakat setempat. Ya, penyebaran Islam yang lain adalah melalui jalur pendidikan. Kedatangan para pedagang Muslim tersebut juga diikuti kedatangan para membalik dan mendakwa para mubalik. Tersebut mengajarkan berbagai ajaran agama Islam kepada penduduk setempat. Dalam proses pengajarannya, para mubalik dan ulama tersebut mendirikan lembaga pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan Islam diawali penyebaran Islam adalah pesantren.
Salah satu kelebihan pesantren adalah persamaan hak dan status sosial bagi seluruh masyarakat. Di antara pesantren yang tumbuh di masa awal penyebaran Islam adalah pesantren yang didirikan Raden Rahmat di Ampel Denta, Surabaya, dan pesantren Giri yang didirikan Sunan Giri di Gresik. Penyebaran Islam di Indonesia juga dilakukan melalui pendekatan politik. Salah satunya adalah berdiri Kesultanan Demak yang kental dengan perang Wali Songo. Berdirinya Kesultanan Demak ini memudahkan penyebaran Islam di tanah Jawa. Ketika seorang raja telah memeluk Islam, maka rakyat pun akan membondong-bondong mengikutinya. Dalam proses penyebaran Islam jarang digunakan bahasa adat istiadat daerah tersebut. Salah satu metode dakwah paling terkenal adalah apa yang dilakukan oleh Wali Songo di tanah Jawa, misalnya menggunakan kesenian wayang kulit sebagai media dakwah. Contoh lainnya adalah Sunan Bonang yang menggunakan kesenian Bonang dan gamelan sebagai media dakwahnya. Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang mudah diterima oleh masyarakat, terutama bila menggunakan bahasa adat yang telah mereka kenal. Siapapun yang mengingatkanmu kepada kebaikan, maka dengarkanlah. Sebab kebaikan tidak selalu keluar dari mulut orang yang engkau anggap baik. Al-Habib Umar bin Hafiz.